Pertemuan, perpisahan, terjadi setiap harinya. Namun apa jadinya ketika foto yang diambil menjadi foto terakhir? Ketika postingan media sosial menjadi ucapan terakhir. Dadah. Dah. Ada jadi orang Jakarta. Dadah, Ana. Ketika pelukan perpisahan menjadi pelukan perpisahan untuk selamanya. Dan pembicaraan singkat menjadi pembicaraan terakhir. Awal tahun 2021, kita kembali dikejutkan dengan berita insiden pesawat SJ182 dengan rute Jakarta-Pontianak yang diperkirakan jatuh di area Kepulauan Seribu. Hal ini mengajarkan kita, manusia, cuma bisa berencana, namun Tuhan yang menentukan. Kami, tim Kopi Viral, turut berduka cita sebesar-besarnya. Dan teruntuk para keluarga korban, kami mendoakan kiranya keluarga diberi ketabahan dan kekuatan untuk menghadapi semua ini. Dadah. Dah. Oh, ini benar-benar tadi yang disampaikan, benar-benar kami turut berduka, prihatin dengan kejadian ini. Bayangkan jika itu adalah anak Anda, istri Anda, keluarga Anda. Mereka semua saudara kita. Dari postingan-postingan itu menjadi kenangan terakhir bagi orang-orang yang mereka cintai. Kapten pilotnya tersebut juga katanya sempat menulis bahwa setinggi-tingginya kita terbang, tidak akan kita sampai ke surga kalau tidak sholat. Yes, Beliau itu itu selalu menyampaikan hal-hal baik selalu. Ya. Kapten Afwan namanya. Ya. Dan mudah-mudahan kan ini ada beberapa juga mungkin cerita di mana ada beberapa passenger yang gagal tidak jadi ikut dalam pesawat tersebut. Pasti ada kelegaan yang luar biasa. Cuma mungkin ini masukan dari aku pribadi ya, dalam kita berkomentar siapapun ya gitu. Kalau bisa kita menjaga perasaan dari orang-orang yang sedang kehilangan. Ya, betul. Karena tetap biar bagaimanapun juga God love everyone, each of us. Yang aku percaya Tuhan mengasihi semua daripada kita. Cuma it's only a matter of time. Kapan kita akan take off, quote unquote, berangkat, hanya masalah waktu. Jadi mudah-mudahan apapun yang mudah-mudahan akan menyakiti, menambah luka, menambah kesedihan dari pihak keluarga, lebih baik nggak usah diposting. Diposisikan kita ada di keluarganya, itu ya harusnya. Betul ya. sekali. Tapi juga tentunya kita ingin sekali memberikan beberapa hal yang harus diluruskan, terutama tentang banyak sekali spekulasi yang ada di luar sana. Sekali lagi, KNKT sedang menyelidiki kasus ini. Kita masih menunggu hasilnya, jadi jangan berspekulasi dulu. Ya. Tapi satu nih, jadi kemudian banyak entahlah hoax atau anggapan seperti misalnya masalah usia pesawat. Ada satu artikel di sini, Sriwijaya Air SJ182 berusia 26 tahun. Ini yang harus kita jawab. Apakah usia berpengaruh terhadap kecelakaan pesawat? Kapten, iya atau tidak bahwa usia pesawat tersebut akan mempengaruhi keamanan pesawat? Tidak. Tidak. Saya jawab dengan keras, tidak. Sriwijaya Air dari tahun berapa, saya belum pernah dengar itu kejadian. Ini pesawat tua, bisa dibilang kayak gitu kalau kata orang. Tapi bukan berarti ini tidak sehat. Pesawat akan dikatakan layak terbang ketika mereka dimaintain dengan baik. Pilotnya juga tidak akan menerbangkan pesawat yang tidak layak terbang. Cuman kalau pesawat tua, saya nggak setuju. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali bahwa keamanan dengan usia pesawat itu tidak ada hubungannya sama sekali. Nggak ada. Jadi lebih ke kondisi, maintenance-nya dan lain-lain. Betul. Itu yang terpenting. Bagaimana dengan Air Force One di Amerika? Pesawat tahun berapa itu? Iya, betul. Itu masih diterbangkan. pakai berapa orang itu di dalam kokpit? Ya. They still betul. flight. Betul. Jadi tidak ada katakanlah usia tertentu bahwa pesawat itu boleh terbang sampai usia berapa sejak diproduksi, itu nggak ada ya? Tergantung. Jadi kalau di Indonesia memang ada aturannya mengacu ke apakah manufakturnya masih mengizinkan atau tidak. Itu maksimalnya. Nah ini yang ketika kita bicara
limitasi, selama dia maintain dengan baik nggak jadi masalah. Pesawat yang kayak Perang Dunia Kedua masih dipakai di Amerika. Ya, jadi bukan usia tapi kondisi. Kondisinya ya. Masih layak atau Oke. tidak, dan itu pilot itu berhak untuk mengetahui kondisi pesawat tersebut, betul? Harus, wajib. Dan dia yang menerima. Ketika dia terima, itu menjadi tanggung jawab dia. Menerbangkan keselamatan semua penumpang yang ada di belakang adalah menjadi tanggung jawab dia. Apapun yang kita lakukan harus bisa dipertanggungjawabkan. Cap, boleh share nggak buat kita passengers yang again kita tidak mengerti apapun juga pada saat kita naik pesawat, ya taunya ya kita akan berangkat and cuma punya harapan dan doa kita bisa take off dan landing dengan selamat ke destinasi kita. Sebetulnya pengecekan apa saja yang harus dilakukan sebelum pesawat ini dikatakan layak untuk terbang? Banyak. Pertama kali kita sampai di pesawat, kita secara overall lihat, secara eksterior. Apakah pesawat itu dalam kondisi normal? Ketika pesawat dalam kondisi normal, kita cek lagi dari buku riwayat. Dari eksterior nanti kalau misalnya ada yang kurang-kurang, nanti kita lihat. Misalnya static discharge-nya, penangkal petirnya kurang 1 misalnya. Oh, ini kurang 1 mas, ini gimana? Oh dicek CDL boleh 1, oke kita boleh continue. Tapi kalau kata CDL nggak ada, kita tidak bisa. Jadi tolong diperbaiki dulu. Jadi dari fisiknya sendiri, dari luarnya Fisik. langsung semuanya diperiksa. Setelah Lalu itu, dari dokumen. Ini ada rekodnya. Sampai beberapa flight ke belakang ini, apakah ada kerusakan di logbook itu? Pilot ini setelah penerbangan selesai, dia akan tulis ada komplainan apa gitu loh. Oh ini terjadi kerusakan ini. Nah nanti ada action yang harus dilakukan oleh pihak maintenance. Jadi ini kerjasama yang besar. Jadi kumulatif ya, semua ya, semua pihak ya. Oke, kita akan lihat dulu ada fakta visual sebelum kita lanjutkan perbincangan. Coba kita lihat. Banyak melihat pesawat yang sudah cukup tua, mereka di well maintain. Bahkan saya juga melihat pesawat baru yang ada banyak DMI listnya, kerusakan ketika kita harus terbang. Ada, saya pernah melihat seperti itu. Walaupun bukan sesuatu yang major ya, kebanyakan di line ini sesuatu hal yang bukan yang sifatnya major. Biasanya itu yang minor-minor lah. Kalau major dia pasti grounded, dia tidak boleh terbang. Ini Sriwijaya Air ini, saya bukan membela maskapai. Sriwijaya Air, kita bisa lihat track recordnya dari tahun-tahun lalu. Mereka selalu menggunakan pesawat mulai dari 737 klasik, mulai dari 737 NG. Sekian lama belum pernah kejadian. Dan banyak juga pesawat yang walaupun baru, itu juga ada yang kejadian. Jadi kita tidak bisa memasalahkan berdasarkan dari umur pesawat. Karena untuk terjadinya satu kecelakaan, bukan umur pesawat yang dilihat. Dilihat dari banyak sekali faktor. Yang jelas saya tidak akan mendahului pihak KNKT ataupun investigation board yang akan melakukan investigasi ya. Jadi kalau ada pertanyaan kepada saya sebagai pilot ya, saya adalah frontline di mana saya akan terbangkan pesawat. Ditanya, Kapten Vincent, would you fly old airplane? Jawabannya adalah yes, selama mereka di well maintained. Ya itu, saya sudah lihat, itu informatif sekali tayangannya itu, menjelaskan secara detail dari sisi kapten yang selalu menerbangkan pesawat. Walaupun, maaf, di tayangan itu banyak, ada aja pro kontra ya, katanya seperti memanfaatkan kondisi seperti ini untuk kepentingan pribadi, tanda kutip, dengan mengejar AdSense lah dan lain-lain. Bagaimana menyikapi itu? Sebenarnya gini ya, kita ngomong kalau ada orang lain yang memberikan informasi buruk dan sengaja mencari, kita bisa kelihatan. Ya, ya. Kalau saya ini orang pada nanya di DM saya banyak. Ya. Cap ini gimana, kalau ini gimana, ya saya nggak bisa balesin satu-satu tuh. Akhirnya dibikin konten itu. Dan saya pilih satu yang menurut saya paling banyak ditanyakan, ya orang punya pertanyaan, masa nggak saya buat? Ya. Pertama, Di mana Anda tahu? pesawat tua. Ya. Pesawat tua, ya saya bikin. Terus mereka merasa, oh ini data ini saya dengar dari orang yang kurang kompeten, tolong bikinin dong. Saya bikinin juga. Ya, Jadi ini dua adalah dua yang saya buat. Dan saya ingin sebenarnya apa yang bisa saya bantu, saya pengen ke sana. Setuju. Untuk berikan konten terupdate buat kalian. Cuman sayang sekali saya juga nggak bisa akses ke sana. Ya, karena ya. orang-orang pada sibuk di sana. Saya ingin kalau bisa membantu, pengen lihat dari dekat, kasih berita yang terbaik buat semuanya. Betul, betul. Iya, tapi Niatnya sekali lagi baik. yang diinginkan oleh Kapten adalah memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita semua sebenarnya. Ya, betul, Nah, betul. ini ada satu pertanyaan juga yang umum sekali, mungkin juga teman viral belum semuanya mengetahui tentang kotak hitam. Ini tadi kita sudah mendapatkan informasinya dari rekan CNN bahwa sinyalnya sudah diketahui di mana posisinya, tapi sedang berusaha untuk ditemukan. Tapi yang Fisiknya terpenting belum adalah, ya? Fisiknya belum, tapi Ya. sudah diketahui area mana, jadi Ya, sudah ya. menyempitkan lagi lokasi pencarian. Tapi masalah kotak hitam sendiri, Cap, ini kan
isinya tuh apa sih? Kita tuh kadang-kadang nggak ngerti Sering apakah hanya dengar. rekaman semata, rekaman apa komunikasi yang terjadi di dalam pesawat tersebut selama penerbangan, atau ada data-data komputer tentang kondisi pesawat atau apa sih sebenarnya? Betul, dia ada dua ya. Yang satu cockpit voice recorder, ini akan menyimpan percakapan terakhir selama sebelum kejadian. Ada yang 30 menit, ada yang 2 jam, ada yang macam-macam lah medical. Jadi ini kita akan bisa dengar apa yang dikatakan mereka, komunikasi mereka dengan jelas. Iya. Dan kedua, kita ada namanya flight data recorder. Ini akan adalah memonitor ratusan atau ribuan sensor pesawat pas kejadian itu. Jadi apa saja tuh? Misalnya kecepatan, Oh ketinggian. banyak, lebih advance. Jadi Kita dari flight radar aja itu dengan data yang segitu dikit kita sudah bisa membuat indikasi, asumsi kira-kira apa yang terjadi. Baik. Walaupun ini tidak akurat karena memang beda limitasi. Bukan, kalau ini baru form of authentic. Itu akan otomatis terekam. Berarti ketika pesawat itu sudah mendarat itu akan otomatis terhapus juga kah? Dia sistemnya Sesuai nggak sistemnya. terhapus ya, dia tidak terhapus, dia timpa lagi. Oke. Jalan nih 2 jam, nanti setelah 2 jam dia akan terus, dia akan rolling sampai the last misalnya 2 hours misalnya kayak gitu. Itu sistem Nah, kerjanya. kalau flight data recorder bisa lebih banyak dia. Iya. Nggak cuman Mudah-mudahan ada pencerahan Amin. by hari ini Betul, atau betul, betul. besok ya secepat mungkin. Jadi pihak keluarga juga mudah-mudahan bisa mendapatkan kepastian, ya kan. Van, sedikit dong sebelum kita break iklan juga. Ivan kan juga dulu pernah mendapatkan satu musibah yang besar sekali. Kamu adalah salah seorang survivor juga dalam kejadian itu gitu. Tapi you lost your loved one kan gitu, orang yang terkasih juga gitu. Apa yang kamu pengen share juga kepada saat ini keluarga yang juga mungkin masih berharap dengan luar biasa? Tadi juga tadi sebenarnya mau bilang kalau ada yang selamat gara-gara pindah pesawat. Jadi di foto yang aku upload di Instagram itu ada tuh tiga-tiganya tuh. Aku, terus yang Ihsannya, Kemolnya, sama yang selamat juga. Tapi emang benar sih aku mau, ya maksudnya buat teman-teman yang selamat gitu jangan sampai melukai lah. Karena kita aja 3 orang circle sahabat itu aja ada yang selamat hari itu juga 1 jam sebelum penerbangan dapat SMS dan dipindahkan pesawatnya. Dan apa ya? Aduh nggak enak sebenarnya. Dan tadi tayang-tayangan udah pusing banget palaku. Biar gimana pun menurutku apa ya? Harapan itu selalu pasti ada sih. Apapun itu harapan itu pasti ada gitu. Maksudnya hal yang nggak ada hal yang mustahil gitu. Jadi kalau menurutku untuk para keluarga korban yang memang mau berdoa deh nggak apa-apa. Berdoalah gitu, berdoalah banyak-banyak. Mau berharap juga nggak apa-apa, berharap deh. Tapi pada saat memang kita udah tahu bahwa orang-orang terkasih kita udah nggak ada gitu, menurutku ya Keikhlasan juga. ya harus diikhlaskan gitu. Karena apa ya? Karena bener tadi kata Melanie, ini cuma masalah waktu aja. Ya, kalaupun memang nanti sekarang di dunia ini semisalnya nggak sama-sama lagi kan nanti pasti akan sama-sama lagi. Iya, Tuhan punya rencana terbaik buat kita semua yang pasti ya. Cap, terima kasih banyak sudah memberikan banyak sekali informasi kepada kita. Tapi sekali lagi untuk teman viral semuanya ya, kita serahkan kepada Komite Nasional Keselamatan KNKT. Ya. Semoga nanti segera juga untuk tim SAR, tim gabungan yang saat ini sedang bertugas diberikan keselamatan, itu yang terpenting juga ya. Dan sekali lagi kita kirimkan doa untuk semua keluarga, semoga bisa kuat menghadapi ini. Oke, jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi tetap di Kopi Viral. Waktu di sang kini kau telah sandarkan kasih sayang